Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita ketemu lagi di Bincang Pagi, Kopi Pagi, dan kita akan berbicara dengan seorang tokoh. Saya sudah kedatangan Cak Dikin dan istri. Satu, Cak Dikin itu nama lengkapnya siapa atau nama aslinya? Ya, HM Sodikin. HM Sodikin. Ya. Sudah itu aja. Ya, ada. Nama aktenya Sodikin. Ya, Sodikin. Oke. Kalau ibu Muhammad Sodikin. Oh, Muhammad. Nama di akte Muhammad juga ada. Muhammad Sodikin. Kalau ibu Saya aslinya Sri Lestari. nama bekenya? bukan dari kecil memang kalau ibu bapak itu kalau manggil Nyimut sampai sekarang. Sampai sekarang, dan itu dijadikan nama call sign, nama tenar. Ya digabung sekarang Nyimut Sri Lestari. Gitu. Oke, Cak Dikin. Ya. Cak Dikin ini sekarang usianya udah berapa? Saya 56. 56 tahun. Iya. Cerita dong bagaimana sampai jadi penyanyi yang terkenal. Perjalanan berkesenian cukup panjang sekali. Saya dulu itu kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah di kampung saya di Banyuwangi sana. Banyuwangi. Iya, umur 9 tahun itu saya sudah mencari uang dengan kesenian. Saya pengrawit gamelan Banyuwangi. Loh, Ya. kelas 3? 3 Nah, terus madrasah. belajarnya dulu dari mana kelas 3 itu? Iya, di Banyuwangi saya kan dari Madrasah Ibtidaiyah dulu. Di situ ada ekstrakurikuler atau? Enggak, kegiatan kampung. Oh, kegiatan Kayak kampung. paguyuban gitu. Nah, Itu Oke. dari itu sudah mulai beranjak dari saya musisi musik Banyuwangi. Kemudian di waktu SMP saya beranjak ke dunia tari. Dunia tari sampai, maaf kalau di sana itu sebutannya sampai jadi penari Pemda gitu, sudah luar biasa itu ya. Waktu itu masih inget nggak dibayar berapa? Wah, masih. Saya kelas 3 madrasah itu bayarannya sampai 100 rupiah. Waktu itu, Waktu itu. kalau dikurskan sekarang kira-kira? Wah, ya sudah cukup lumayan. Oke, terus? Kemudian setelah SMP saya menekuni di bidang tari. Kemudian di SMA saya di dunia lawak. SMA, mulai SMA ngelawak? Mulai SMA saya sudah melawak. Ada perubahan dari tari sama ngelawak? Ya itu ada satu kolaborasi sih. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau di Banyuwangi itu seorang pelawak mestinya bisa menari gitu. Sudah biasa begitu di sana. Oke. Terus kemudian setelah SMA saya lulus, saya hijrah ke Papua. Waktu itu namanya Irian Jaya. Waktu itu hijrahnya menjadi PNS atau Enggak, gimana? merantau. Merantau. Ya. Karep sendiri. Karep sendiri. Hmm. Jadi sampai di sana yang ngajar nari di Auri, di Angkatan Laut, kemudian semacam-macam kegiatannya berkesenian. Selama berkegiatan itu kebetulan ada pendaftaran di angkatan. Nah, saya dhisik wis Mas, kepingin saya tuh jadi angkatan. Saya jadi tahun 86 saya itu sudah masuk di Secatam Milsub, militer sukarela waktu itu. Jadi pernah masuk militer? Pernah masuk militer dan saya pantohir lulus. Begitu mau naik untuk sekolah dididik di Rindam, ya, itu ada radiogram dari gubernur bahwa untuk angkatan yang tahun ini harus putra daerah. Sehingga yang saya kan pendatang, putra daerah ya orang-orang Papua, orang-orang Irian. Iya. Akhirnya saya dicoret dari daftar. Tapi sempat sudah bertugas? Belum, masih mau pendidikan. Oke. Lah kebetulan di saat yang bersamaan saya tidak diterima di
di militer. Kemudian saya juga mendaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebetulan diterima di Departemen Pendidikan Kebudayaan. Pertanyaannya, kenapa kok waktu itu Papua tujuannya? Kebetulan ada om saya di sana, ada om saya di sana, saya di sana, dan kebetulan juga saya juga di sana untuk membina Ludruk. Berarti orang-orang Jawa Timuran yang ada di sana. Iya, gitu? di sana saya membina Ludruk yang dulu dipegang oleh Cak Kirun. Dulu Cak Kirun juga sipil itu, sipil di Kodam itu, Kodam 17 Cendrawasih, Papua sana, Irian Jaya. Cak Kirun pulang ke Jawa, saya yang meneruskan. Ada komunikasi sama Cak Kirun tapi? Ada. Oh gitu. Ada itu. Nah itu, jadi sehingga saya 86 itu saya 87 saya diangkat di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada waktu itu Cak Dikin tugasnya sebagai apa waktu itu di? Saya ya masih pegawai biasa sih, golongan 2B. Umur waktu itu? Umur waktu itu sekitar umur 21 tahun. 21 tahun. Iya. Sudah PNS. Sudah PNS. Nah, terus kemudian sampai berapa tahun itu di Cak? Terus saya ikuti perkembangan di dunia pemerintahan. Saya tahun 93 saat saya diangkat sebagai penilik kebudayaan. Nah, itu berarti guru? Bukan, penilik kebudayaan itu penilik di kecamatan. Bukan guru ya. Ya. Jadi saya itu membina sekian daerah transmigrasi untuk berkesenian. Itu 93 sampai dengan 93. Kemudian saya ditugas belajarkan oleh negara. Tugas belajar. Ini titik tolak. Iya. Dari situ saya menuju ke Solo. Dan saya disarankan oleh Solo sekarang isi. Dulu inisiatif sendiri atau inisiatif kepala dinas? Kakanwil. Kakanwil yang memerintahkan saya untuk sekolah. Nah, namun demikian karena di sini itu komunitasnya sudah sangat homogen dengan berkesenian yang kental. Maksudnya di sini itu di sana? Di sini. Di Solo. Di Solo. Dan saya disarankan oleh teman pelawak Marwoto. Nah, terus keluaran jadi kayak negeri. Gitu. Sepertinya Cak Kirun itu sama Marwoto itu begitu mewarnai hidupnya Cak Dikin juga ya? Iya. Jadi begitu Marwoto memberikan ketegasan, terus iyalah saya tidak kembali ke medan tugas lagi. Tetap namun demikian, kalau dulu saya kelihatan dadanya, saya kembali kanan harus kelihatan punggung saya. Akhirnya saya minta berhenti dengan hormat. Dari pegawai negeri. Nah, kemudian dari titik tolak Cak Dikin dari kesenian kemudian sampai menyanyi, membuat lagu, gimana ceritanya? Yaitu saya tugas belajarkan 93. Pada waktu itu 93 itu saat orbitnya Campur Sari. Ya. Campur Sari awal itu kan Mas Mantes tuh 92. Wah, 93 sangat gayeng-gayengnya itu. Nah, akhirnya di situ saya berperan sebagai MC dan melawak. Terus mencoba bikin lagu, mencoba. Ya, sampai sekarang. Waktu itu di STSI jurusannya apa? Tari. Tari. Iya. Saya rada bingung antara tari sama nggawe lagu. Tapi walaupun itu sama-sama diisi ya. Ya. Gimana? Dapatnya mood bikin lagu gimana Cak waktu itu? Iya, karena saya sering ikut rombongan Campur Sari A, B, C, D. Nah, di sini kan mereka melantunkan lagunya. Nah, saya mencoba 1, 2. Akhirnya ya mulai terpopulerkan di lagu-lagu seperti Mendem Wedoan, seperti Sidorondo, Tragedi Talikotang, Cinta Tak Terpisahkan. Alhamdulillah ada booming di sana. Lagu pertamanya? Iya. Apa? Lagu pertamanya itu dulu Cinta Tak Terpisahkan. Iya.
Iya, lagu itu memang sudah booming sekali. Sangat booming sekali ya. Masih ingat nggak kira-kira boomingnya kenapa? Karena di situ kan yang jelas pertama ada embrio baru untuk berkesenian. Ya. Kan campursari itu kan pertemuan antara musik diatonis dan pentatonis. Yang tidak semua orang waktu itu belum bisa gitu. Jadi orang bisa ngelagokne Sinom Parijoto itu udah luar biasa itu. Soalnya itu bergabungnya dua musik pentatonis dan diatonis itu. Pada waktu itu kalau boleh disebut Cak, rekamannya di mana? Pertama, lagu pertama. Saya di studionya Mas Mantos. Di Gunung Kidul. Ya. Kemudian dipanggil di Dasar Rekod Semarang, Indo Musik Semarang. Kemudian Perdana Rekod Surabaya. Dan seterusnya. Oke, sekarang sama Ibu. Suaranya jelas ya? Suaranya masih jelas? Oke. Saya cerita apa nih? Saya bingung. Gimana hari-hari Ibu itu, Mbak Nyimut atau Bu Nyimut? Bu aja. Kenapa biar Buat aja. Mbak Nyimut bagaimana hari-harinya mendampingi Cak Dikin yang yang menjadi orang populer terkenal, gimana perasaannya? Ya ada suka ada duka, tapi alhamdulillah bisa. Awalnya sih perlu penyesuaian dulu, nggak mau ini ribut, repot, terus itu sibuk, terus gitu. Awalnya kan opo gitu, tapi lama-lama sudah bisa menikmati. Sempat anyel nggak ketika datang itu, terus kemudian ada yang jawil gitu? Ada yang nggak kayak gitu? Sama perilaku fans gitu? Ada juga. Biasa. Gimana? Ya nggak apa, itu suatu resiko. Suatu resiko ya, kita harus apapun kan kita punya penggemar, mau nggak mau kan kita harus bisa memberi yang terbaik gitu. Kadang-kadang kok gitu sih gitu. Tapi menyampaikannya kan dengan baik, harus dengan frontal gitu. Mas jangan gitu dong, Pak jangan gitu gitu. Tapi dia sudah tahu kok. Dengan begitu aja sudah, oh ya maaf, kadang-kadang begitu. Kalau boleh tahu, bagaimana pada waktu itu memutuskan, ya saya nikah sama Cak Dikin? Itu apa dadaan? Dia nggak tahu. Ya karena sering pentas, sering adu panggung. Itu terus no jalanan kulino apa terus no jalanan gelibet? Sama aja. Pacarnya sama banyak bukan sama Cak Dikin loh. Sama aja karena rutinitasnya sama, kerjaannya sama, ya udah. Kita tresna jalanan soko apa ya? Naflek. Oke, jadi terproses memang ya. Iya. Nah, tapi Mbak Nyim kan juga nyanyi juga, manggung juga. Iya. Nah, bagaimana membagi waktu sama keluarga? Oh ya, dari dulu sih Mas sebenarnya sudah sering pentas, jadi juga ada kerepotan, nggak ada masalah. Dan anak kan sudah besar, artinya kan sudah bisa mandiri gitu. Bisa semuanya bisa berjalan dengan baik. Tes ya, tes kesetiaan. Dikin ukuran sepatunya berapa? Saya ini kudunya ditulis ya. Ukuran sepatunya berapa? Cak Dikin 42. Betul ya? Betul. Mbak Nyimut ukuran sepatunya berapa? 36. Betul. Ya. Makanan kesukaan Cak Dikin apa? Yang dari Jawa Timur gitu. Kayak soto Lamongan, iya. Kayak rawon gitu. Ya, berarti jodoh. Oke, Cak Dikin. Lagu-lagu karya Cak Dikin. Masih ingat nggak? Ada berapa kira-kira? Wah, kemarin itu sempat kami tulis, kami inventaris lagi, ya sekitar 150-an. 150 itu yang paling berkesan sama Cak Dikin. Iya. Apa? Lagu apa? Ya itu, Kalikotang, Sidorondo, Cinta Tak Terpisahkan, kemudian
Asmara Jumat Kliwon. Nah, itu. Ya, Sepurargo Lawu. Oh iya. Ya memang lagu-lagu ini memang sangat akrab di telinga saya. Nah, kalau boleh tahu sekarang bagaimana lagu-lagu itu berinteraksi dan nyesep di telinganya anak muda. Dulu resepnya gimana kok sampai bisa? Ya, begitu boomnya Cinta Tak Terpisahkan itu kan hampir belum pernah ada lirik bahasa Jawa dicampur dengan bahasa Indonesia. Jadi awalnya saya itu, jadi Dino Aku Cinta Beneran sudah saya masukkan ke lirik Indonesia. Nah itu terus kemudian seorang produser, oh ini kena ini ya, gitu. Akhirnya terus Indomusik, Indomusik sampai booming, sampai saya dipanggil untuk mendapatkan royalti karena itu sungguh luar biasa. Lagu Mendem Betuan. Ya. Kalau tidak salah menurut kita lagu itulah yang menjadi titik nadir kayak tadi. Iya. Gimana ceritanya? Dulu memang kami bikin lagu itu, kemudian lagu itu sudah mulai booming. Ini ada yang meminati lagu ini, namanya Dr. Ganang. Ini meminati ini untuk membeli lagu ini, membeli secara akar-akarnya. Jadi kalau sudah kepemilikan Mendem Betuan itu sudah bukan milik saya, tapi sejarahnya itu gitu loh. Hanya dibeli sama beliau, terus hak kepemilikannya Mr. CCTV namanya itu. Menurut cerita itu katanya dulu karena lagu itu yang tadi kan benar-benar pada posisi yang lagi tenar-tenarnya. Iya. Kemudian menjadi insaf. Iya. Benar nggak? Ya memang kadang-kadang gini Mas, lagu saya itu kan lebih booming pada judul ya, lebih hebat pada casingnya. Memberikan judul medeni jarine wong, Mendem Betuan. Iya. Kemudian Mister Mendem dan seterusnya dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita mau mengupas di dalamnya, apa sih yang salah dengan Mendem Betuan? Wong itu liriknya jelas-jelas seorang anak menginginkan seorang perempuan, ngomong sama ibunya memberikan wejangan, kamu harus kerja dulu, setelah bekerja kamu menikah. Mana yang salah di sini? Kan tidak ada ya, ini sudah betul urut sekali. Tragedi Tali Kotang itu hanya bisa membelikan tali kotang yang harganya Rp6.000. Ini cintanya sungguh luar biasa, sampai dibawa mati loh cintanya itu. Ini justru filosofi yang luar biasa. Jadi kan saya cerita tentang tali kotangnya itu, saya tidak bercerita tentang isinya. Ya. Itu. Saya bikin lagi Mister Mendem. Wah, Mister Mendem kelihatannya. Apa yang salah di situ? Saya ngandani mendem itu lebih kepada mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi sebetulnya karya-karya saya itu lebih kepada tuntunan. Heboh di judulnya. Heboh di judul. Tapi isinya sebenarnya itu sebagai peringatan atau filosofi atau menginspirasi agar orang bisa menjadi lebih baik. Kata kuncinya menjadi lebih baik. Kita ke segmen selanjutnya nanti dan kita akan kembali setelah yang berikut. Semoga bermanfaat.